Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dalam acara Bincang Santai pada sore hari ini. Di sini dengan saya sebagai host ada Mbak Winarsi dan juga teman saya Fauzia Sani. Baik, di sini sore ini kita akan membahas mengenai Pancasila oleh wanita. Tema kali ini seperti itu ya, Mbak Fafa. Benar Nah, sekali. jadi di era sekarang ini Pancasila itu memang sesuatu yang penting, apalagi di era globalisasi. Dan di sini wanita memiliki peran yang strategis untuk dapat menggerakkan Pancasila tersebut. Nah, ini menurut Mbak Fafa, bagaimana pentingnya Pancasila itu sendiri, Mbak? Boleh dijelaskan? Oke, jadi menurut saya ya dan juga kita sama mahasiswa, jadi kita Betul. sudah tahu kalau misalnya Pancasila itu adalah dasar yang ditetapkan oleh pendahulu kita, dan itu juga butuh perjuangan ya untuk bisa menetapkan Pancasila sebagai dasar. Lalu di era globalisasi ini kan juga mulai banyak kulturisasi budaya-budaya, banyak budaya yang masuk, contohnya di sosial media, di Instagram, di TikTok, yang mungkin memudarkan apa yang seharusnya menjadi nilai-nilai dasar tadi. Nah, Pancasila ini sesungguhnya sangat penting apabila diterapkan kembali di kehidupan. Dan untuk wanita sendiri, menurut saya wanita itu memiliki peran strategis, contohnya dalam Betul. keluarga maupun bermasyarakat itu tadi. Iya, jadi apalagi kita ya Mbak sebagai mahasiswa itu memiliki peran untuk dapat mengubah gitu ya. Kemudian juga wanita ini menjadi salah satu memang agen yang sangat strategis. Baik, di dalam bincang santai sore ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa dari Desa Soropaten. Yang pertama ada Ibu Hajah Sriwigati. Selamat sore. Baik, selamat sore Ibu. Sore. Nah, beliau selaku Kepala Desa di Soropaten. Serta Ibu Tarti nggih selaku Ketua PKK di Desa Soropaten ini. Betul. Selamat sore. Selamat Sore, sore Ibu. Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai ya Ibu mengenai Pancasila oleh wanita. Mungkin Nggih, Mbak Ibu. Fafa bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai Pancasila. Nggih, tadi berkaitan dengan yang sudah dibincangkan oleh saya dan Mbak Winarsi ya di awal. Jadi sebenarnya Pancasila itu konkret nggih Ibu di kehidupan ini serta menjadi dasar. Lalu kita ini yang sebagai wanita-wanita nggih Ibu. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana sih sebagai seorang wanita dan juga mungkin sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin itu menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari yang sudah tergolongnya itu era globalisasi ini, Bu. Ya, terima kasih. Tentunya dari pengalaman yang telah ada kami alami, Pancasila itu sampai saat ini harus dipertahankan. Itu yang pertama yang perlu kita pedomai. Kemudian jangan sampai kita membubarkan Pancasila itu sendiri. Kalau kita membubarkan Pancasila, mengubah Pancasila berarti membubarkan NKRI. Yang pertama itu. Kemudian dalam kehidupan sehari kami tentunya dari nilai-nilai Pancasila ini seorang wanita, seorang ibu, seorang pemimpin itu menjadi motor penggerak atau role modelnya untuk masyarakat di sekitar kita, yang mana pengamalan yang ada itu dari poin pertama, sila pertama sampai kelima itu harus selaras dan sejalan agar di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita pun juga nanti keharmonisan dalam kehidupan ini akan dapat tercipta. Salah satunya seperti itu. Oke, Ibu. Lalu untuk dalam keluarga sendiri Ibu, bagaimana peran Ibu ya sebagai wanita dalam keluarga untuk menerapkan Pancasila itu sendiri, terlebih dalam mungkin poin-poin yang lebih detailnya dalam aspek keluarga itu, Bu. Di antaranya di dalam kami mendidik anak, tentunya internal keluarga kami yang pertama yaitu untuk pembangunan akhlak. Bila mana pembangunan akhlak itu juga berhasil, insya Allah untuk nilai-nilai Pancasila ini dari sila pertama sampai ke 5, tentunya keberhasilan itu akan berhasil bila mana dalam pembangunan akhlak itu sendiri berhasil. Kemudian juga kita sebagai, walaupun kami selaku kepala desa itu mungkin banyak tugas yang ada di wilayah kami, tentunya kami tidak akan meninggalkan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang pertama juga bagaimana kehidupan di dalam internal keluarga dengan eksternal, yaitu yang tentang tugas-tugas sebagai kepala desa tentunya harus
balance, harus seimbang sehingga tidak ada ketimpangan. Karena di dalam pendidikan anak pun juga kita akan melatih kehidupan yang mandiri yang berdasarkan juga Pancasila, tentunya tidak lain juga yang pertama yaitu karena ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya sebagai kita umat beragama, tentunya kita punya pedoman agama kita masing-masing, sehingga tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kepada umatnya itu pendidikan yang berakhlak kurang baik, itu tentunya tidak ada. Jadi saya kira keberhasilan itu semuanya tentunya atas kerjasama antara seorang ayah, seorang ibu, anak-anak harus saling berkomunikasi dengan baik, dan bagaimana cara-cara atau teknik strategi di dalam kita mendidik ataupun menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya sebagai seorang ibu, tentunya kami selalu mewaspadai, karena memang sekarang zaman globalisasi, kemudian juga karena kemajuan atau perkembangan teknologi yang ada, tentunya banyak hal-hal yang mungkin akan berimbas yang negatif. Tentunya kami selalu protek terhadap anak-anak kami, walaupun ibaratnya dalam pendidikan anak ya tarik ulur, suatu waktu kita bebaskan tapi suatu waktu kita tarik. Lajeng untuk Ibu Tarti, Ibu Tarti juga seorang ibu rumah tangga nggih? Iya, betul. Serta ini ketua nggih Ibu PKK. Iya. PKK juga mungkin sering kegiatan dan bersosialisasi dengan masyarakat juga. Untuk Bu Tarti sendiri bagaimana Ibu? Terima kasih kepada host. Kami sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Soropaten, emang mau tidak mau itu harus berkecimpung di dalam kegiatan masyarakat. Tetapi kita sebagai fitrah seorang ibu, seorang pendidik di dalam keluarga, yang dimana kita di kader PKK ini dijadikan penggerak untuk ibu-ibu di masyarakat, mendidik karakter anak, dimana karakter anak itu tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, baik itu dari nilai sila pertama sampai kelima. Itu pembentukan karakter sangat penting untuk saat era globalisasi saat ini, karena mengingat ini era globalisasi ini secara tidak langsung menggerus ideologi anak-anak. Banyaknya masuk ideologi alternatif, baik itu pluralisme, ekstremisme, ataupun konsumerisme. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka kami sebagai penggerak di ibu-ibu PKK berawal dari keluarga kita sendiri, Mbak Nggih. Yang terpenting adalah dari keluarga masing-masing kader, baru mengembangkan atau mengepakkan sayapnya di kegiatan masyarakat, memberi contoh teladan bagi ibu-ibu di desa Soropaten khususnya. Nah, untuk pembentukan karakter untuk anak ini tidak terlepas dari umur 1000 HPK, Mbak, 1000 hari pertama kelahiran, di mana itu adalah masa emas untuk anak, masa di mana perkembangan otak anak itu mencapai 80%, yang menentukan untuk karakter anak ke depannya. Nah, di situ juga di 1000 HPK pertama kita pencapaian dalam hal stunting, yang dimana itu akan menghasilkan generasi yang hebat untuk Indonesia ke depannya. Itu cita-cita kita, para pendiri bangsa, cita-cita untuk ibu-ibu kader penggerak kepada masyarakat. Nah, untuk penerapan sila pertama kelima sebetulnya itu bisa secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita itu sehari-hari menerapkan di dalam keluarga. Dari sila pertama, kita seorang ibu harus mendidik anak, menerapkan anak kedisiplinan anak, mengenal Tuhan dengan beribadah, taat beribadah, ya. Terus yang sila kedua, secara tidak langsung kita memberikan contoh toleransi di dalam keluarga, toleransi sesama anggota keluarga, toleransi sesama menyamping ke sama tetangga. Dan kemudian kalau sudah anak mendekati umur remaja, dia bergaul dengan masyarakat, maka dia akan mengembangkan, kita didik untuk bertoleransi dengan masyarakat. Itu untuk yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, di mana
mungkin di sini kita juga di dalam keluarga secara tidak langsung kita mendidik anak-anak kita untuk bersatu, ibaratnya bekerja sama di dalam pekerjaan rumah tangga itu bisa diterapkan. Nah, itu bisa diberikan contoh di dalam ibaratnya pertemuan-pertemuan menggerakkan ibu-ibu. Kalau saudara dimulai dari keluarga, maka masyarakat di Desa Soropaten akan terbentuk kerjasama atau sikap persatuan yang bagus. Kemudian untuk sila keempat, secara tidak langsung kita juga ini sudah menerapkan di kehidupan keluarga kita. Kita beri contoh kepada anak-anak bahwa untuk bergotong royong, bersosialisasi kepada masyarakat itu penting dan itu sangat dijaga. Misalnya kegiatan gotong royong di dalam rumah tangga bisa, di dalam RT, dari lingkup RT diawali dengan RT atau RW. Di sini kebetulan masyarakat Soropaten ini sudah teratur tiap minggu itu ada kegiatan gotong royong. Itu ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak diajak. Kita mendidik anak-anak agar untuk bersosialisasi, bergotong royong untuk kehidupan dengan tetangga atau bermasyarakat. Kemudian untuk sila kelima, keadilan sosial itu bisa diterapkan ke kehidupan keluarga kita juga, kepada anak-anak kita. Mungkin kita sebagai orang tua memberi contoh bahwa terhadap anak-anak satu dengan yang lain harus bersikap adil, misalnya ibu-ibu, tapi belum tentu adil itu tidak harus sama. Jadi kita tahu karakter anak satu dengan yang satu lainnya itu memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi kita memperlakukan mereka dengan berbeda-beda pula secara adil, secara kebutuhan mereka. Itu pun kita bisa terapkan di masyarakat, nggih, di lingkungan masyarakat, kita bersosialisasi di masyarakat gitu, nggih. Terus mungkin demikian. Dan untuk penggerak kepada ibu-ibu, kami memberi ibaratnya memberi motivasi atau memberi dorongan untuk kader-kader kami PKK di Soropaten bahwa untuk berusaha menjadi suri toladan atau contoh yang baik bagi ibu-ibu pada umumnya di Desa Soropaten. Karena ibu-ibu di Desa Soropaten ini kan tidak semua pendidikannya sama jajarannya, tidak semua mata pencahariannya sama, tidak semua ikut dalam berorganisasi di masyarakat. Makanya kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu, sebagai peran wanita di dalam pembangunan desa, di Desa Soropaten. Kita harus memberi contoh atau memberi teladan dan menjadi penggerak, terutama karena memang kader PKK adalah seorang penggerak bagi perempuan-perempuan di Desa Soropaten untuk menuju Soropaten yang maju. Oke, tadi sudah ada jawaban dari Bu Gati sama Bu Tarti. Luar biasa nggih Mbak Win. Ini luar biasa Mbak Fafa. Baik, ini kan melihat dari jawaban-jawaban yang luar biasa yang membukakan hati kita. Oh, ternyata memang peran wanita itu sebesar itu. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Ini kan mungkin dari Ibu Gati maupun Ibu Tarti memiliki motivasi, inspirasi ataupun kisah inspiratif yang dapat dibagikan oleh para pemirsa yang bisa dijadikan tauladan ataupun contoh begitu, Ibu. Silakan. Terima kasih. Motivasi untuk semua, mungkin karena kita lebih tua, lebih pengalaman, barangkali seperti itu. Tentunya modal utama yang kami miliki hanya niat yang baik, kemudian sabar, tetap ikhtiar dan berdoa. Insya Allah dengan keyakinan yang kuat, apa yang menjadi cita-cita kita semuanya pasti akan tercapai. Dan bila mana kita punya niat yang baik, itu pasti ada solusinya. Salah satunya mungkin kisah kami, duduknya kami di Kepala Desa Soropaten tentunya sebagai gambaran kami untuk membuat sebuah sinetron cerita yang mungkin sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu hanya dengan niat bismillah, niat yang baik, bahwa bagaimana kita itu dapat bermanfaat untuk orang lain. Jadi di mana saja kita berada, dengan siapa saja, kapan saja, kita harus berbuat baik. Sekalipun mereka nanti berapa yang bersangkutan itu mungkin dengan kita tidak suka, tapi kita tetap tersenyum, tetap baik. Itu modal kita utama itu.
insya Allah untuk ke depan ataupun menghadapi masyarakat yang mungkin dengan beraneka ragam karakter itu biasanya bisa kita atasi dengan komunikasi yang baik. Karena dari yang disampaikan Bu Tarti tadi, karena SDM yang ada itu tidak sama ya, dalam keterbatasan tentunya antara karakter satu dengan yang lain pastinya akan beda strategi untuk bisa mempersatukan mereka semuanya. Karena masyarakat yang ada di desa biasanya itu lebih sensitif. Ngoten nggih, Mbak nggih. Ya, betul. Dari Ibu Gati, motivasinya adalah kita niat baik terlebih dahulu ya Ibu. Jadi kebaikan itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Mungkin Betul. kalau dari Ibu Tati bagaimana Ibu? Betul sekali apa yang disampaikan Ibu Kades tadi. Memang semua itu berawal dari niat Niat, ya, betul. niat yang baik itu betul sekali dari Bu Kades. Kalau ini kami dari penggerak PKK, motivasi kami adalah yaitu yang sebetulnya hampir sama, yaitu mempunyai niat baik, niat ingin membangun atau ingin membangun masyarakat terutama wanita di Desa Soropaten agar lebih paham gimana penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita memotivasi untuk ibu-ibu dimulai dari yang terpenting adalah keluarganya masing-masing gitu. Dan itu kita mempunyai niat, lelah kita dalam memberikan pada ibu-ibu, memberikan pemahaman, memberikan penggerak ke ibu-ibu. Niat kita adalah lelah tetapi kita untuk mendapatkan lillah. Baik, luar biasa ya Ibu, lelah untuk mendapatkan Lillah, Masya ya. Allah. Iya. Jadilah wanita-wanita yang mandiri dan menjadi Betul. ibu yang menjadi role modelnya anak-anak kita. Iya, betul. Betul ya Mbak Fafa, ini tidak terasa Iya. ya perbincangan santai pada sore hari ini ternyata sudah sampai di penghujung acara ya. Baik, kita tadi sudah mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Wigati, dari Ibu Sutarti mengenai peran Pancasila yang dimiliki oleh wanita itu sendiri. Baik itu dimulai dari keluarga, adanya niat baik, kemudian kita harus jadi role model nih Bu. Ternyata perempuan tuh juga banyak banget ya Iya. perannya di kehidupan sehari-hari. Ya, Perempuan itu malah ujung tombak ya, ujung dalam tombaknya keluarga. untuk bisa menciptakan Kan program generasi- pemerintah ke generasi. depan menjadi Indonesia maju. Betul, luar biasa sekali. Baik para pemirsa, Ibu dan Mbak Fafa, kita tidak menyangka ya obrolan santai kita yang sangat seru pada sore hari ini ternyata sudah sampai di penghujung acara ya. Kita hari ini sudah mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Wigati dan juga dari Ibu Tarti mengenai peran Pancasila yang digerakkan oleh wanita. Betul, ternyata wanita itu memiliki peran yang sangat luar biasa sekali, sangat penting sekali mengenai perubahan pergerakan Indonesia maju seperti itu ya, terutama dimulai dari keluarga, begitu ya Mbak Fafa. Benar. Baik, sebelum menutup acara bincang sore pada sore hari ini, kita memiliki slogan ini Ibu-ibu. Jadi ada slogan dari KKN UNES, itu nanti kita akan ngobrol mengatakan UNES Giat 5. Nanti Ibu Gati dan Ibu Tati bisa menjawab Membangun membangun Indonesia Indonesia dari desa. desa. Baik, begitu. Mungkin bisa dipimpin oleh Mbak Fafa. Monggo. Baik. UNES Giat 5 Membangun Indonesia dari desa. Matur nuwun nggih kangge Ibu Tarti, kangge Ibu Wigati. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.